Oke, ada Mas Irfan Septian ya. Ini yang di lapas ya Mas ya kemarin ya Mas. Iya, betul Bapak. Iya. Kemudian ada Mas Rafid. Halo Pak, Oke. Temannya mana Mas yang lain? mungkin masih di jalan kali Pak. Oh gitu. Jadi jam segini ya? Kalau Mas Rafid sekarang lagi sibuk apa? Bekerja atau kuliah atau berbisnis? Kemarin sih saya sempat kerja Pak. Sekarang sedang Ya, mencari? Sedang iya bekerja. kebetulan kemarin bosen kan sama kantor. Terus pengen cari yang baru aja. Oke. Semoga dapat yang terbaik ya. Amin, makasih Pak. Mas Iwan Santoso, gimana kabarnya Mas? Baik Pak. Ya, lagi sibuk apa ini? Kayaknya YouTuber nih Mas Iwan nih. Tunggu di lagi ngajar Pak. Wah. Sibuk ngajar. Ngajar juga? Ngajar di mana ini? Saya guru les doang Pak, guru les biasa. Oh, guru les itu bukan doang, itu udah luar biasa Mas. Dikembangkan bakatnya Iya. Mas. Mas Burhanuddin, lagi sibuk apa ini? Kameranya nggak dinyalakan, Mas Burhan. Oke, mungkin yang lain dulu. Dengan Megawati Simanjuntak, sepertinya orang Jawa ini. Bukan. Gimana, sedang sibuk apa? Sibuk kerja apa sama kuliah. Kerja di mana sekarang? Saya kerja di perusahaan dagang namanya PT Mega Sarana Sekali. Megang apa di sana? Accounting ya Pak. Oh, mantap. Mbak Inayati, sedang sibuk apa ini? Sedang sibuk kerja aja, Pak. Kayaknya ini influencer nih, Mbak Inayati. Ya. Bukan, Pak. Baik, Mbak Novia, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Oke. Sebentar lagi saya mulai ya. Materinya kelihatan jelas ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, pada malam hari ini kita mau belajar mengenai prosedur dan teknik audit ya, teman-teman. Kemudian nanti ada apa namanya? Yang kedua nanti saya mau membahas mengenai internal control over financial reporting. Jadi pengendalian internal selama pelaporan keuangan. Ini untuk yang pertemuan pertama ini dulu prosedur dan teknik audit, bukti menurut hukum dan kriteria bukti. Oke, saya belum buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam sehat, berkah dalam. Semoga teman-teman tetap masih semangat ya. Baik. Nah, materinya pertama nanti kita ada bicara mengenai prosedur dan teknik audit, kemudian yang kedua bukti audit, kemudian yang ketiga bukti menurut hukum, karena bukti versi audit itu berbeda dengan bukti atau pembuktian dalam hukum ya. Kemudian kriteria bukti itu apa saja, kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk teman-teman yang belum masuk, mohon di ini aja dihubungi kembali supaya segera join gitu. Kemudian lanjut prosedur dan teknik-teknik pengujian. Nah, tujuan melaksanakan prosedur dan teknik audit. Yang pertama, memperoleh pemahaman yang utuh atas auditi, termasuk tujuan-tujuan, risiko-risiko, dan pengendalian-pengendalian auditi. Jadi di sini jelas bahwa auditor, teman-teman misalkan apa namanya nanti kan dalam organisasi kan kita sangat berdinamika ya. Misalkan Mbak Megawati tadinya accounting bisa loh dimutasi menjadi internal audit misalkan seperti itu. Bahkan teman-teman lain bisa dimutasikan dalam unit yang berbeda. Nah, minimal kita paham gitu ya mengenai materi ini. Nah, ketika teman-teman melakukan audit manajemen, nah teman-teman harus paham secara utuh yang teman-teman periksa itu siapa gitu. Profilnya seperti apa, tujuan bisnis perusahaannya seperti apa.
resiko-resikonya apa, kemudian pengendaliannya apa gitu ya. Yang kedua, melakukan pengujian atas kecukupan desain dan efektivitas operasi pengendalian internal auditi gitu. Jadi apakah cukup pengendalian-pengendalian yang ada, kebijakan yang ada itu sudah cukup untuk meminimalisir suatu resiko, apakah sudah cukup seperti itu. Kemudian yang nomor 3, melakukan analisis atas kemungkinan hubungan-hubungan antar elemen-elemen data yang berbeda. Artinya di sini teman-teman dituntut juga memiliki analytical thinking yang tinggi. Analytical thinking yang tinggi itu tidak hanya dibutuhkan oleh auditor saja, bahwa ini juga dibutuhkan oleh seorang accounting, seorang marketing. Nah, sekarang kan kita eranya sudah menggunakan database big data ya. Jadi kita bisa mengaitkan antara data yang satu dengan yang lain, hubungannya seperti apa, itu bisa kita analisis sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan sudah enak ya, sudah ada apa ditarik melalui SQL, melalui Excel gitu ya. Zaman dulu kan pakai kertas ya. Jadi untuk menganalisa itu adalah hal yang sulit, tapi sekarang kan sudah sangat mudah. Kemudian yang keempat, melakukan pengujian secara langsung atas catatan informasi keuangan dan non keuangan untuk mengidentifikasikan adanya kemungkinan kesalahan-kesalahan dan kecurangan. Nah, teman-teman di sini perlu garis bawahi, Mbak Mega, untuk audit manajemen ini tidak hanya bicara mengenai accounting atau keuangan saja, tapi informasi-informasi yang sifatnya non keuangan itu adalah menjadi isu yang tidak boleh kita abaikan, ya. Seperti itu. Lanjut, prosedur audit. Nah, prosedur audit yang pertama adalah inquiry atau permintaan keterangan. Nah, inquiry ini biasanya dilakukan oleh auditor pada saat audit pendahuluan. Audit pendahuluan itu adalah sebelum teman-teman melakukan pemeriksaan lapangan, sebelum menentukan prosedur, program-program auditnya sebelum ditentukan, teman-teman harus memahami dulu profil company-nya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa, gitu ya. Kemudian wawancara. Wawancara ini artinya adalah interaktif. Nah, dua arah. Nah, teman-teman menanyakan sesuatu hal yang teman-teman belum pahami, atau kadang-kadang teman-teman bisa menanyakan kembali hal-hal yang teman-teman sebenarnya sudah pahami untuk mengkonfirmasi gitu, apakah benar dilaksanakan seperti itu gitu ya. Nah, kadang-kadang seorang auditor itu kalau menanyakan dia menanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah diketahui oleh yang diwawancarai gitu ya. Dia menanyakan bisa 2 atau 3 kali. Itu fungsinya untuk meyakinkan bahwa keterangan yang diberikan bukan palsu tapi benar gitu. Observasi itu apa? Teman-teman, observasi itu teman-teman melihat secara kontinu ya. Artinya teman-teman bisa melakukan pengamatan langsung gitu. Misalkan seharian teman-teman bisa mengamati suatu aktivitas produksi misalkan ya. Nah, itu adalah observasi. Mungkin bisa dilakukan 2 hari gitu ya. Kadang observasi bisa dilakukan juga diam-diam gitu ya, diam-diam ada baiknya juga. Cuma ini hampir mirip dengan inspeksi. Nah, bedanya inspeksi itu mendadak gitu, dadakan. Nah, seringkali kesalahan ditemukan ketika kita melakukan inspeksi dadakan gitu ya, kesalahan bisa ditemukan di situ. Kemudian verifikasi itu teman-teman melihat bukti pendukung gitu kan, benar nggak? Sudah diotorisasi, ditandatangani belum? Misalkan pembelian barang sudah disetujui apa belum gitu. Jangan sampai ada pembelian tanpa ada persetujuan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap anggaran. Kemudian vouching itu adalah kegiatan di mana teman-teman berawal dari pembukuan, kan ini ada catatan ya, ada jurnal ya, di laporan keuangan kan ada jurnal. Nah, dari jurnal ini kan pasti ada nomor bukti ya, nomor bukti atau voucher biasa disebut gitu kan. Bukan begitu ya, Mbak Megawati ya. Nah, dari jurnal atau yang nomor bukti ini kemudian ditelusuri ke bukti pendukungnya, bukti pendukung. Nah, apakah sudah betul gitu ya dicatat sesuai bukti pendukungnya. Nah, bedanya vouching dengan tracing, kalau vouching itu dia ke belakang ya. Kalau tracing dia ke depan, dari bukti pendukung menuju ke jurnal, menuju ke laporan keuangan, itu adalah tracing. Tapi ada juga kata-kata yang cukup ngetren namanya traceback. Ya, itu hampir sama dengan vouching lah sebenarnya, menelusur ke belakang gitu lah ya. Kemudian re-performance atau perhitungan kembali kinerja atau capaian gitu ya.
Kemudian investigasi. Investigasi ini adalah prosedur lanjutan biasanya yang dilakukan setelah dilakukan audit secara rutin. Kan audit itu kan ada dua, audit rutin dan audit investigasi ya teman-teman. Nah biasanya investigasi adalah setelah ditemukan ada indikasi kecurangan gitu ya pada saat audit rutin atau audit operasional, kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi. Nah investigasi ini kadang-kadang juga bisa ditemukan ketika ada pelaporan kecurangan atau WBS, whistleblowing system gitu ya, ada pelaporan atau misalkan ada surat kaleng gitu ya, tapi disertai bukti pendukung yang lengkap bisa dilakukan investigasi. Kemudian prosedur analisis ya, prosedur analisis dan konfirmasi. Nah, kalau konfirmasi ini kalau di KAP kan ada sifatnya konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Tapi kalau untuk audit manajemen sendiri sih jarang-jarang ya kita melakukan prosedur konfirmasi, tapi ini bukan haram untuk dilakukan, ini juga saya kira perlu dilakukan untuk audit manajemen. Lanjut, teknik wawancara. Ya. Yang pertama, tujuan teknik pengujian audit ini adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dari auditi dan meminta penegasan atas permasalahan atau gap yang diidentifikasi. Siapa sih yang perlu diwawancara? Nah, teman-teman kalau mau wawancara juga harus jelas siapa yang mau diwawancarai. Misalkan ada kantor itu kan ada kepala cabang. Nah, di bawah kepala cabang itu kan ada misalkan ada kasih atau kepala unit gitu ya. Nah, kepala unit macam-macam. Ada kepala unit yang membidangi SDM misalkan, ada yang membidangi keuangan, ada yang membidangi hal marketing. Kalau teman-teman mau wawancara soal keuangan, ya tanya ke kepala unit keuangan. Jangan ditanyakan ke marketing maupun SDM. Meskipun mereka paham, tapi nggak akan indip ke dalam. Ya. Kemudian ada masalah-masalah lain. Tapi kadang-kadang saya gini. Saya ke sini dulu. Kalau teman-teman mau mewawancara, bisa juga ditanyakan lintas bidang. Tujuannya apa? Hanya untuk mengkonfirmasi apakah keterangan yang diberikan oleh pihak pertama itu betul gitu ya. Misalkan saya tanya ke Mbak Mega, Mbak Mega kan temenan sama Mas Rafid nih. Nah, apa yang misalkan kalian teman kerja gitu ya, apa yang Mbak Mega sampaikan ke saya pengen dapat keyakinan itu betul, nah saya bisa mengkonfirmasi atau menanyakan atau mewawancarai Pak Rafid gitu. Tapi juga saya pengalaman audit pernah menemukan hal-hal kecurangan gitu ya. Informasi-informasi hal-hal yang tidak benar itu malah justru dari driver. Driver itu hanya supir gitu. Tapi kadang-kadang malah saya dapat hal-hal yang tidak saya duga dari mulut seorang sopir gitu ya. Contoh yang sederhana, seorang kepala cabang kan harus menjaga aset ya. Dia tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Aset yang dipergunakan untuk perusahaan ya digunakan untuk perusahaan. Contoh sederhananya apa sih? Misalkan AC, inventaris, TV, kulkas atau meja. Dapat bocoran dari supir, ya kan? Dapat bocoran dari supir. Ternyata betul AC, inventaris, barang-barang itu hilang, teman-teman. Hilangnya di mana? Ternyata ditaruh di rumah kepala cabang gitu ya. Kepala cabang ternyata disalahgunakan gitu. Itu hanya intermezzo ya untuk beberapa teknik audit yang dapat kita pelajari. Kemudian hambatan wawancara pertama adalah hambatan psikologis. Kendala ini berkaitan dengan rasa khawatir atau takut audit akan konsekuensi negatif dari hasil audit. Kemudian hambatan psikologis menyebabkan timbulnya sikap defensif dan tertutup dari auditi. Nah, harusnya audit manajemen atau auditor atau internal auditor itu menjadi mitra sebagai tempat konsultasi ya. Misalkan Mbak Mega didatangi oleh internal auditnya. Sorry nih Mbak Mega yang saya ajak bicara atau sekarang yang menyalakan kamera Mbak Mega nih. Biar saya lebih ini aja interaktif. Nah, Mbak Mega ditawarin oleh diajak wawancara oleh internal audit gitu ya. Nah, kadang-kadang sebagai konten Mbak Mega ini akan merasa defensif gitu. Saya takut salah ngomong nanti malah dijadikan temuan lah. Itulah hambatan-hambatan psikologis. Tapi itu bisa dihadapi atau bisa disikapi bahwa internal audit atau audit manajemen saat ini adalah sebagai tempat berkonsultasi, tempat bercerita, tempat curhat gitu ya. Bukan seorang yang hanya mencari-cari temuan. Kemudian orientasi akan temuan.
Orientasi pada temuan menyebabkan seolah-olah suatu penugasan gagal atau dianggap tidak berhasil bila auditor internal tidak mendapatkan temuan. Nah, Mas Irfan kan pernah diaudit oleh inspektorat gitu ya, Mas ya? Kan betul kan? Nah, kadang-kadang ada pandangan yang salah, Mas. Seorang auditor melakukan audit kalau nggak mendapatkan temuan, maka kinerjanya buruk. Nah, kadang-kadang mereka mencari-cari temuan nih. Mencari temuan untuk menyalahkan yang diperiksa atau supaya mereka terlihat bekerja. Sebetulnya tidak seperti itu. Kalau misalkan tidak ada temuan ya sudah nggak apa-apa. Artinya unit kerja itu sudah bagus melakukan pengendalian. Temuan audit bukan tujuan atau sasaran utama dalam melakukan audit. Nah, tujuan audit adalah memastikan bahwa pengendalian internal itu dilakukan dengan cukup memadai. Nah, kemudian yang B, orientasi akan temuan ini membuat auditor internal mewawancarai auditi dengan cara menyudutkan, menggiring opini, dan hal-hal lain yang membuat auditi merasa tidak nyaman. Nah, kalau teman-teman melakukan audit, teman-teman tidak boleh menggiring opini, menakut-nakuti ya, itu tidak boleh. Karena kalau kita menggiring opini, kadang-kadang apa yang dia sampaikan juga tidak handal, tidak sesuai dengan apa yang ada karena mereka merasa tertekan gitu ya. Ini contoh pengujian ya, dokumentasi pengujian risiko tingkat proses. Nah, jadi kita harus memahami bahwa setiap bisnis itu ada risiko-risikonya. Nah, risiko itu ada pengendalian utamanya. Nah, pengendalian itu diejawantahkan dalam aktivitas-aktivitas pengendalian. Nah, kemudian kita uji. Nah, hasilnya apa? Kalau misalkan apa namanya? Kalau di perusahaan itu kan ada kasbon atau uang muka kerja, gampangnya seperti itu ya. Nah, di situ ada risiko penyalahgunaan uang gitu ya. Nah, ini kan pengendaliannya misalkan diberikan batasan uang muka itu harus dipertanggungjawabkan maksimal 30 hari. Harus mendapatkan otorisasi dari kepala cabang. Ada proposal kegiatannya, tujuannya itu apa? Misalkan melakukan suatu kegiatan gitu ya. Nah, maka pengendalian-pengendalian itu harus diuji. Ada enggak? Nah, kalau misalnya enggak ada, itu bisa menjadi suatu temuan atau suatu titik kelemahan yang ada di suatu unit kerja. Nah, ini contohnya seperti tadi, ini hanya menambahkan kolom kesimpulan pengujian saja. Apakah resiko ini sudah dikendalikan dengan baik apa belum? Nah, nanti kesimpulannya ditaruh di sini. Bukti audit. Nah, jenis informasi atau bukti audit itu adalah pertama ada bukti fisik ya teman-teman. Bukti fisik itu ya misalkan ya kayak tadi misalkan apa nomor voucher atau nomor bukti jurnal, kemudian bukti pembeliannya ada apa enggak, kwitansinya ada enggak, kalau beli asetnya mana ada enggak. Makanya kalau dalam audit itu ada namanya uji eksistensi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, misalkan di akuntansi Mbak Mega nyatet ada aset ya, mobil ya. Kemudian ada meja ya, ada TV. Nah, ini baru beli nih. Kan dicatat nih di keuangan. Kemudian ada persediaan ya kan. Nah, secara fisik kita harus uji apakah barang ini beneran ada gitu. Kalau beneran ada berarti kan wajar gitu kan. Apa yang dibeli sesuai barangnya ada, jangan sampai belinya ada katakan 10 item gitu ya. Pas diuji fisiknya cuma ada 8, nah sisanya kemana? Kan seperti itu. Kemudian dokumen ini maksud saya tadi apa dokumen-dokumen pembeliannya gitu ya. Kemudian kesaksian ini ya keterangan ya, keterangan. Nah, kesaksian kan dapat kita lakukan melalui prosedur wawancara tadi. Kemudian analisis ini adalah bukti yang dapat kita lakukan sendiri dari data-data yang ada atau analisis yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh orang yang kita periksa, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian bukti berdasarkan sumbernya ya, dan kepada siapa ditujukan. Nah, yang pertama ada bukti internal. Bukti internal itu adalah
bukti yang berasal dari dan tetap berada pada tempat auditi, contoh notulen hasil rapat pimpinan, laporan keuangan, bukti internal. Kemudian bukti internal eksternal ya, merupakan bukti yang berasal dari auditi. Kemudian bukti itu dikirimkan kepada pihak eksternal yang berhubungan dengan maksud diberikannya bukti tersebut. Contoh dokumen penawaran lelang yang dikirim kepada rekanan. Nah, ini kan untuk membuktikan apakah proses pengadaan ini dilakukan secara kompetitif. Nah, apakah penawaran lelang, surat-suratnya itu beneran diterima oleh rekanan apa enggak gitu ya. Apakah dokumennya benar antara dokumen lelang yang disampaikan ke rekanan dengan dokumen lelang yang ada di internal perusahaan. Jangan sampai persyaratan-persyaratan lelangnya berbeda antara persyaratan yang diberikan kepada eksternal dengan persyaratan yang diberikan kepada auditor. Bisa dipahami, Mbak Mega? Maksud saya, dokumennya itu jangan sampai beda yang disampaikan ke auditor dengan yang disampaikan ke luar. Artinya kan ada pemalsuan bukti, gitu loh. Oke, lanjut. Kemudian ada bukti eksternal internal, merupakan bukti yang sumber awalnya dari pihak eksternal, kemudian diterima dan disimpan di auditi. Contoh dokumen tagihan dari rekanan atas penyelesaian suatu pekerjaan gitu ya. Kemudian bukti eksternal merupakan bukti yang dibuat oleh pihak eksternal dan disampaikan langsung kepada auditor. Contoh ya tadi surat konfirmasi piutang dari rekanan yang disampaikan langsung kepada auditor dalam melaksanakan suatu penugasan gitu ya. Makanya dari sini ada baiknya ketika auditor melakukan konfirmasi kepada pihak eksternal, nah konfirmasi itu agar dikirimkan langsung ke kantor akuntan publiknya atau ke auditornya. Jadi misalkan ini kan ada auditor ya. Ini saya coba membuka nalar berpikir ya. Ini ada auditor. Nah, ini ada auditan. Auditan itu adalah pihak yang diperiksa, auditan. Nah, ini ada eksternal. Eksternal. Misalkan ini rekanan gitu ya, rekanan. Ya. Ini bicara mengenai hutang nih, kasus hutang. Ya. Auditor pengen memastikan hutangnya ini ke sini itu 1M. Ya, misalkan. Nah, auditor ngirim surat nih ke rekanan. Nah, rekanan ini harus membalas langsung ke auditor. Kalau dia membalasnya ke sini dulu, ini bisa merubah kong kali kong terus dikirim lagi gitu. Nah, jangan-jangan hutangnya bukan 1M, tapi 10M. Ya toh? Artinya auditan ini adalah perusahaan yang menyembunyikan hutang. Berbahayanya itu. Jangan-jangan antara auditan dengan rekanan ini ada hubungan istimewa, misalkan. Ya toh? Hubungan istimewa, supaya saling menutupi borok gitu ya. Nah, ini fungsinya auditor melakukan konfirmasi kepada eksternal dan eksternal mengirimkan langsung kepada auditor. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, kira-kira? Atau sudah cukup paham dari Mbak Inayah? Cukup paham? Iya Pak, cukup paham. Bisa dipahami, Mas Irwan? Saya mau tanya. Oh, silakan Mas Rafid, silakan. Saya mau tanya soal yang barusan sih, kan yang barusan ini yang bukti dari eksternal ini Pak. Kan KAP kan kirim surat ke rekanan ya Pak ya. Betul. Tujuannya biar yang ngecek kan bener atau enggak. Tapi gimana sih, ada nggak sih Pak tipsnya biar kita tuh tahu si rekanan ini sama auditan ini nggak kong kali kong gitu Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus Mas. Karena kan logikanya itu rekanan dengan auditan itu kan bisa langsung berhubungan langsung by telepon. Tolong dong nanti kalau ada KAP, ya kan? Kalau ada KAP menanyakan, mengkonfirmasi, tolong dijawab sekian gitu ya. Nah, itu memang agak tricky. Nah, ini teman-teman bisa, kalau teman-teman ragu dan nilainya material, salah satu caranya pertama, konfirmasi itu harus dikirim langsung. Kalau jumlahnya material harus dikirim langsung ke auditor. Dikirim langsung ke auditor ya. Kalau teman-teman masih nggak yakin juga gitu kan, ya dengan apa yang dikirim gitu. Makanya di lembar konfirmasi dicantumkan ya Mas,
alamat, surat menyuratnya auditor ya, supaya dia gampang. Atau dicantumkan emailnya juga nggak apa-apa. Gitu. Yang kedua, kalau masih sanksi atau masih ragu, teman-teman bisa lihat kontraknya. Kontrak kerja antara auditan dan rekanan. Kemudian dicek lagi ke pembayaran. Bukti-bukti pembayarannya. Sampai ke bank masuk, bukti bank masuk atau uang diterima. Nah, gitu Mas. Kadang kan auditor KAP nggak teliti karena pengen butuh cepat langsung dikonfirmasi, berarti yang dikonfirmasi itu yang dia terima gitu kan. Wes waton percaya aja. Nah, ini bisa ditelusur lebih lanjut kalau teman-teman nggak ragu ya diperiksa lagi kontraknya, bukti pembayarannya. Lah sisanya kan berarti kan utang, yang belum dibayar kan berarti utang ya Mas Rafid ya. Nah, benar nggak jumlahnya segitu? Gitu. Untuk yakin. Kalau misalkan tidak sesuai ya, misalkan tidak sesuai ya dikomunikasikan lagi, kita konfirmasikan lagi atau ketemu langsung. Kita temukan antara kontraktor dengan auditan dengan kita gitu kalau perlu ya, supaya kita dengar langsung, atau dibuat namanya berita acara kesepakatan nilai utang. Kan ada kondisi juga toh Mas, utang versinya auditan dengan rekanan kan kadang beda. Nah itu harus dituangkan dalam BA kesepakatan supaya cocok. Oh, hutangnya nilainya sekian ya. Perbedaan itu biasanya disebabkan karena perbedaan metode pencatatannya sih, metode akuntansinya antara rekanan dengan orang yang kita periksa. Kira-kira seperti itu ya Mas. Oke Pak. Perbedaan akuntansi atau perbedaan pengakuan asip. Lanjut. Nah ini pengujian fisik. Nah jenis-jenis bukti audit ini pengujian fisik pertama adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud tangible asset. Konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Nah, dokumentasi adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Nah, prosedur analitis itu menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya itu nampak wajar. Kemudian tadi sudah saya jelaskan wawancara, rekalkulasi itu pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat ya, dihitung kembali gitu ya. Kemudian observasi sudah cukup jelas. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman ya. Dua jenis bukti audit yang paling mahal biayanya adalah pengujian fisik dan konfirmasi. Pengujian fisik mengeluarkan biaya yang besar karena pada umumnya pengujian fisik mewajibkan kehadiran auditor pada saat klien melakukan perhitungan aktivanya yang seringkali dilakukan pada tanggal neraca. Ya. Nah, ini sebagai tantangan juga kalau dalam pandemi seperti ini, kalau tidak bisa melakukan kunjungan seperti apa gitu ya. Kalau tidak bisa melakukan observasi seperti apa ya, ya bisa mungkin dibuat video menghitung gitu ya. Auditi suruh menghitung gitu ya, auditan, atau pakai drone gitu ya. Kalau mau melihat langsung, tapi menggunakan drone yang bisa terbang gitu, melihat observasi itu kadang hati-hati juga dilihat dari bisnis perusahaan. Kalau menggunakan drone untuk melihat bisnis di pertambangan atau farmasi yang dia rawan kebakaran, saya kira sih drone tidak diperkenankan ya. Bisa datang langsung lah auditornya. Nah, konfirmasi membutuhkan biaya yang besar karena auditor harus melakukan sejumlah prosedur secara berhati-hati dalam rangka mempersiapkan konfirmasi, pengiriman, dan penerimaan kembali, serta upaya untuk menindaklanjuti berbagai konfirmasi yang tidak menerima tanggapan atau sejumlah pengecualian konfirmasinya. Kadang-kadang kan kita ngirim konfirmasi kan nggak ditanggapi, kadang-kadang lah itu kan kita perlu ngirim lagi, perlu ini lagi kan seperti itu. Nah, ini bukti menurut hukum ya. Ada bukti utama, bukti tingkat 2, bukti langsung, bukti tidak langsung, bukti kesimpulan, bukti opini, bukti dukungan, bukti kesaksian tidak langsung. Nah, ini macam-macam bukti menurut KUHP 184 yang dipegang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Nah, ini beda ya dengan bukti audit tadi. Kalau bukti menurut hukum untuk pembuktian untuk kasus-kasus pidana atau perdata gitu ya. Nah, ini adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, kemudian
keterangan terdakwa. Nah, KUHP tidak mengenal bukti pengetahuan hakim, ya. Nah, alat bukti menurut Undang-Undang PT-UN. Nah, ini ada surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim. Nah, jadi teman-teman kalau ada kasus hukum gitu ya, disesuaikan juga undang-undang yang menjadi dasar apa namanya dalam suatu kasus hukum itu menggunakan undang-undang apa gitu. Ini kan tata usaha negara nih kalau ini nih, kalau nggak sampai PT-UN ini. Nah, ini menurut Mahkamah Konstitusi, surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, kemudian bukti lain. Nah, ini lanjutan informasi lisan, informasi dikirim, diterima, simpan secara elektronik. Ini juga sekarang sudah bisa dijadikan bukti ya menurut Undang-Undang ITE. Nah, ini Mahkamah Agung. Menurut Mahkamah Agung itu ada pengetahuan hakim, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan orang ahli, surat-surat gitu ya. Nah, beda-beda teman-teman, tergantung masalah atau kasusnya itu dikelola sama siapa. Kalau masalahnya dipegang sama Mahkamah Agung, yang mereka pegang menurut undang-undangnya ya ini. Ada pengetahuan hakim, terdakwa, dan seterusnya. Nah, kriteria bukti ya, yang pertama harus cukup. Cukup itu didasarkan pada fakta ya, memadai dan meyakinkan sehingga setiap auditor yang menggunakan akan sampai pada kesimpulan yang sama ya. Kecukupan bukti berkaitan erat dengan keputusan atau judgement auditor. Oleh karenanya, jika keputusan atau judgement auditor menggunakan cara sampling, sampel yang diambil harus didasarkan pada metode sampel yang dapat diterima dan objektif. Sampel yang dipilih harus menyajikan keyakinan yang beralasan bahwa sampel dipilih secara representatif, artinya mewakili populasi. Kompeten itu artinya bukti dapat dipercaya atau diandalkan ya teman-teman, atau dapat juga dikatakan sebagai bukti yang paling baik diperoleh. Contoh, dokumen asli lebih kompeten dibanding dokumen salinan. Nah, teman-teman bisa minta dokumen asli daripada salinan. Kemudian relevan itu artinya ya bukti mengacu pada hubungan informasi dengan penggunanya. Contoh, dalam audit untuk memastikan apakah setiap dokumen barang yang dikirim adalah sudah ditagihkan kepada pelanggan yang membelinya, maka dokumen yang relevan untuk diaudit adalah dokumen pengiriman barang. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pertemuan pada malam hari ini, pertemuan yang pertama. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman untuk pertemuan yang kedua. Nanti agak rumit dan baru, materinya terkait e-cover, internal control over financial reporting. Jadi bagaimana kita melakukan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan. Baik, pertanyaannya sisakan nanti aja ya, karena Zoom-nya tinggal 2 menit. Teman-teman boleh ambil kopi, nanti sambil ngopi, sambil belajar. Kalau mau mencatat ya monggo, kalau ada cemilan silahkan sambil makan cemilan. Ya, kalau mau ke toilet ya ke toilet dulu. Nanti gabung lagi ya teman-teman on time ya, jam 8 kira-kira. Gitu, terima kasih.